Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laila Amalia dengan NIM 2041050100056. Hari ini saya kembali lagi dengan video untuk menanggapi video dari dosen Bapak Abdul Rahman. Kali ini saya akan membahas atau menanggapi tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Sebenarnya perekonomian tertutup itu terbagi menjadi dua, perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebetulan yang akan dibahas lebih lanjut itu untuk sekarang itu yaitu perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah atau bisa disebut dengan perekonomian tiga sektor. Nah, apa sih perekonomian tiga sektor itu? Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi sektornya itu ada tiga, yang dimana isinya itu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan siklus dari perekonomian tiga sektor ini? Siklus perekonomian dari tiga sektor ini kan jelas meliputi yang pertama rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Sebenarnya hubungan dari ketiga sektor ini itu seperti rantai makanan gitu ya, jadi kayak terus mengalir dan juga terus saling mengisi satu sama lain. Misalnya tuh seperti yang saya jelaskan pada gambar itu kan dari sektor rumah tangga itu mengeluarkan pajak. Nah, pajaknya itu diserahkan kepada pemerintah. Begitu juga dari sektor perusahaan menyerahkan pajak kepada pemerintah. Nah, pemerintah memberikan pelayanan publik kepada sektor rumah tangga dan juga memberikan subsidi kepada perusahaannya. Nah, kalau yang dari sektor rumah tangga itu akan memberikan arus uang ke perusahaan. Nah, sedangkan dari perusahaan itu akan memberikan arus balas jasa ke sumber daya. Nah, juga sektor rumah tangga itu memberikan arus sumber daya juga kepada perusahaan. Misalnya tuh kayak tenaga pekerjaan gitu kan ya. Nah, sebagai timbal baliknya perusahaan memberikan arus barang dan jasa, semacam hasil produksi dari apa yang dikembangkan perusahaannya itu. Nah, dari terjadinya arus uang dan juga arus barang dan jasa ini, timbal baliknya ke pemerintah itu pemerintah akan menerima sejumlah uang atau sejumlah kas, dan juga selain itu akan mengeluarkan pembiayaan untuk sumber daya yang lebih memadai lagi. Jadi intinya ketiga sektor ini sama-sama saling melengkapi, dan juga ketiga sektor ini memang sama-sama saling berperan penting dalam siklus perekonomian yang ada di negara tersebut. Adanya campur tangan pemerintah pada perekonomian tiga sektor ini menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, atau dalam rumusnya itu bisa disimbolkan T, akan menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum adanya perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor ini bisa dinamakan dengan perekonomian tertutup. Nah, yang selanjutnya itu ada aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Itu semacam prosesnya begitu kan ya, semacam aliran yang terjadi pada sirkulasi aliran pendapatan ini. Yang pertama itu pembayaran pajak oleh RT, itu kan dari yang tingkatan yang paling bawah dulu, yaitu tingkatan dari sektor rumah tangga itu kan akan dikelola oleh ketua atau RT dari desa tersebut gitu. Jadi yang pertama itu ada pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah. Nah, itu ditujukan apa? Agar pemerintah mendapat pendapatan. Nah, yang selanjutnya pengeluaran dari pemerintah itu ke sektor perusahaan itu bertujuan untuk pengembalian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dan yang untuk selanjutnya, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT dan ke perusahaan itu
bertujuan untuk pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT dan perusahaan oleh pemerintah. Nah, pendapatan yang diterima oleh RT ini akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama ditabung, atau dalam rumusnya itu tertulis simbol S. Nah, yang kedua untuk membayar pajak, tertulis simbol T. Dan yang ketiga untuk membiayai konsumsi. Berkembangnya perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut pengeluaran, maka perumusannya itu ditulis menjadi Y, di mana Y itu adalah pendapatan disposable, sama dengan C, atau C ini bisa disebut dengan consumption, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, ditambah I, atau I ini bisa disebut dijelaskan dengan investment, atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, plus G, di mana G adalah government expenditure, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sedangkan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut penerimaannya itu menjadi Y atau pendapatan disposable, sama dengan C, yaitu konsumsinya, atau membiayai konsumsinya. Nah, plus S yaitu tabungannya, dan ditambah T yaitu pajaknya. Nah, dalam perekonomian 3 sektor itu harus ada syarat keseimbangannya, di mana syarat keseimbangannya itu yang pertama adalah penawaran agregat harus sama dengan permintaan agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat ini sama dengan pendapatan disposable, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C atau konsumsi ditambah I atau investasi ditambah G atau pengeluaran dari pemerintah sama dengan C atau konsumsi ditambah S yaitu tabungan ditambah T yaitu pajak. Nah, apabila C atau konsumsinya itu pada tiap ruas dikurangkan, maka akan berlaku I investment ditambah G government atau pengeluaran dari pemerintah sama dengan S tabungan ditambah T pajak, di mana I plus G itu adalah suntikan untuk pemerintah dan S plus T itu adalah bocoran. Nah, dalam perekonomian 3 sektor ini terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung, di mana pajak langsung itu berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Misalnya itu kayak kita membayar pajak bumi dan bangunan, itu langsung ke pemerintah. Terus juga kita membayar pajak kendaraan, itu kan hubungannya langsung dengan pemerintah. Atau kita kayak membayar pajak perjalanan, itu juga bisa bayar langsung ke pemerintah. Nah, beda halnya dengan pajak tidak langsung, yang berarti adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan ke orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung ini seperti itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, di mana PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Nah, yang kedua tuh ada pajak bea masuk, dan yang ketiga tuh juga ada pajak ekspor. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan itu, pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T atau sejumlah pajak itu sendiri, sehingga pendapatan disposable itu sama dengan pendapatan dikurangi pajak itu sendiri. Karena pendapatan disposable itu turun, maka konsumsi dan tabungan itu juga akan turun. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan sampai detik ini. Kesimpulannya dari perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah ini merupakan perekonomian 3 sektor, yang dimana sektornya itu meliputi sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan juga sektor perusahaan, dimana dari ketiga sektor ini sendiri pun
memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dari perekonomian 3 sektor ini juga terdapat pajak yang harus dibayar oleh pihak yang wajib membayar pajak, dan selain itu kita juga belajar tentang konsumsi dan tabungan dari pola ekonomi masyarakat itu sendiri gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.